Singkat cerita, 5 tahun telah berlalu dengan cepat. Selama 5 tahun itu, kultivasi Chun Xiao telah melewati 9 tingkat alam lautan roh dan kemudian menerobos ke alam ketuhanan. Karena ciri khusus dari tubuh suci kuno, laut roh di dalam dantiannya seluruhnya berwarna emas. Kepadatan energi sihirnya juga sangat tinggi dan tidak tertandingi oleh siapapun di level yang sama. Selain itu, tubuhnya juga berkembang dengan sangat cepat. Meskipun usianya baru 8 tahun, Chun Xiao sudah terlihat lebih dewasa dan juga sangat tampan. Bahkan Chun Linglong tidak pernah merasa bosan saat melihat wajah tampan Chun Xiao itu. Tinggal 2 tahun lagi sampai perjamuan 10 tahunku diadakan. Setelah perjamuan itu selesai, aku harus keluar dan berkeliling dunia. Aku juga harus mencari informasi tentang harta rahasia Yuan Tian Supreme itu, gumam Chun Xiao pada dirinya sendiri. Setelah mendapatkan hadiah yang sangat bagus dari sistem, Chun Xiao sangat menantikan hadiah dari 2 lokasi masuk lainnya yang masih belum terselesaikan. Di sisi lain, Chun Linglong juga sedang berkultivasi di salah satu ruangan di dalam istana Kaisar Surgawi. Selama ini, Chun Linglong telah mempelajari semua tugas-tugasnya sebagai pelayan, seperti membuat teh, mencuci baju, dan melipat selimut. Bisa dibilang, dirinya telah sepenuhnya menjadi pelayan setia Chun Xiao. Pada suatu saat, Chun Linglong merasakan sesuatu. Lalu dia mengeluarkan slip giok komunikasi dan memeriksa isinya. Ternyata ada sebuah pesan di dalamnya. Cerita kemudian berpindah ke sebuah kerajaan yang dinamakan Kerajaan Phoenix. Meskipun tidak sekuat keluarga kuno seperti keluarga Jun, mereka masih merupakan kekuatan dengan warisan dan reputasi yang mendalam. Selain Kerajaan Phoenix, ada juga Kerajaan Naga, Kerajaan Macan Putih, dan Kerajaan Kura-Kura Hitam. 4 kerajaan itu juga dikenal sebagai 4 kerajaan binatang suci, yang mana wilayah 4 kerajaan tersebut saling berbatasan satu sama lainnya. Pada saat ini, di dalam sebuah kamar megah di istana Kerajaan Phoenix, di sana terlihat seorang pria parubaya yang mengenakan jubah emas sedang berbaring di tempat tidur dengan lemah. Pria parubaya itu adalah raja dari Kerajaan Phoenix, dan di sebelah tempat tidur itu ada juga seorang gadis cantik yang mengenakan jubah bulu berwarna merah. Gadis cantik itu adalah putri dari raja Kerajaan Phoenix tersebut yang bernama Bayu Er. "Ayah, aku pasti akan menemukan ramuan keabadian untukmu," kata Bayu Er dengan tekad yang kuat. Beberapa tahun yang lalu, ayahnya mengalami sebuah kecelakaan dan harus diobati dengan menggunakan ramuan ilahi abadi, atau bisa juga disebut ramuan keabadian. Ramuan keabadian sendiri sangatlah langka. Meskipun Kerajaan Phoenix memiliki banyak obat suci, mereka tidak memiliki satupun ramuan keabadian. Oleh karena itu, Bayu Er harus bekerja dengan sangat keras agar bisa mendapatkan ramuan keabadian tersebut. Para jenius muda itu semuanya sampah. Saat aku membutuhkan mereka, mereka semua menghilang entah kemana. Ada juga tunanganku, Xiao Chen. Meskipun dia adalah pangeran pertama Kerajaan Naga, dia tidak bisa mendapatkan satupun ramuan keabadian sampai sekarang. Bayu Er berkata dengan wajah serius saat dia sudah keluar dari kamar ayahnya. Setelah ayahnya mengalami kecelakaan, Kerajaan Phoenix terus mengalami kemunduran. Saat itulah Kerajaan Naga datang dan mengusulkan aliansi pernikahan. Bayu Er dan Xiao Chen sendiri sudah saling kenal sejak mereka masih kecil. Jadi setelah mempertimbangkan pro dan kontra, akhirnya
Bayu Er pun setuju untuk menikah dengan Xiao Chen. Namun setelah sekian lama, meskipun mereka berdua sudah resmi bertunangan, Kerajaan Naga belum juga memberikan ramuan keabadian itu kepadanya. Tanpa pilihan lain, Bayu Er harus mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan ramuan tersebut. Apa yang harus aku lakukan? Ayah harus segera diobati atau itu akan terlambat. Bayu Er merasa semakin cemas. Tapi dirinya tiba-tiba teringat seseorang. Benar, aku hampir melupakan Linglong, sahabat terbaikku, kata Bayu Er dengan sedikit antisipasi. Bayu Er pernah bertemu dengan Jun Linglong di sebuah dunia rahasia, dan di sana mereka menjadi akrab satu sama lain. Meskipun mereka tidak sering menghubungi satu sama lain setelah itu, dengan kepribadian Jun Linglong, dia tidak akan mengabaikan temannya begitu saja. Selain itu, keluarga Jun juga pasti memiliki ramuan keabadian. Napas Bayu Er menjadi cepat setelah memikirkan semua itu. Dan akhirnya, dia mengeluarkan slip giok komunikasi dan segera menghubungi Jun Linglong. Di sisi lain, Jun Linglong telah membaca pesan dari Bayu Er. Meminta ramuan keabadian begitu saja, sungguh tidak tahu malu. Tapi mau bagaimanapun juga, kita saling kenal. Aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Jun Linglong sedikit mengerutkan keningnya. Saat dia sedang berpikir bagaimana membantu Bayu Er, tiba-tiba Jun Linglong mendengar sebuah transmisi suara di benaknya. Linglong, buatkan aku secangkir teh. Setelah mendengar itu, Jun Linglong segera bangkit dan berjalan ke dapur untuk membuat secangkir teh pencerahan, yang mana itu merupakan teh terbaik dan bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Segera, Jun Linglong masuk ke ruangan Chun Xiao dan menyerahkan secangkir teh tersebut dengan tidak fokus. Chun Xiao sendiri sedang berendam di kolam yang dipenuhi ki ilahi, dengan tubuh bagian atasnya yang tidak mengenakan pakaian apapun. Melihat Jun Linglong bertingkah aneh, Chun Xiao lalu bertanya kepadanya, "Ada apa? Jika kamu punya masalah, ceritakan saja kepadaku." Chun Xiao menyesap tehnya dan bertanya dengan santai, "Tidak, tidak apa-apa." Chun Linglong menundukkan kepalanya. "Kamu tidak bisa menyembunyikan apapun dariku. Katakan sejujurnya, apa yang sebenarnya terjadi?" kata Chun Xiao sambil tersenyum. Jun Linglong lalu merenung sejenak, namun pada akhirnya dia menceritakan tentang Bayu Er. "Begitu, jadi ini tentang ramuan keabadian. Karena dia adalah temanmu, aku tidak keberatan untuk memberikan ramuan itu kepadanya. Suruh saja dia datang menemuiku," kata Chun Xiao. Mendengar itu, Jun Linglong sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak bisa memahami dunia orang kaya. Namun Jun Linglong masih tetap mengangguk dan kemudian mengirimkan pesan ke Bayu Er. Chun Xiao masih tersenyum santai. Tentu saja dia tidak akan memberikan ramuan itu begitu saja. Chun Xiao memiliki pemikiran dan rencananya sendiri. Kerajaan Phoenix mungkin telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, tapi mau bagaimanapun, seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Aku masih bisa menerima mereka. Siapa tahu, aku mungkin juga bisa menjadikan 3 kerajaan lainnya sebagai pasukan bawahanku, pikir Chun Xiao di dalam hatinya. Di sisi lain, Bayu Er yang menerima balasan dari Jun Linglong merasa sangat terkejut. Dia kemudian menghela napas lega. Namun pesan dari Jun Linglong itu membuat dirinya berpikir keras. Itu karena bukan Jun Linglong sendiri yang akan memberikan ramuan keabadian itu kepadanya. Seorang jenius muda dari keluarga Jun berjanji memberikan ramuan keabadian kepadaku. Mungkinkah dia tertarik kepadaku?
Bayu R tidak bisa berhenti berpikir seperti itu. Bagaimanapun, dia adalah kecantikan nomor satu di kerajaan Phoenix. Di dalam benaknya, seseorang yang bersedia memberikan ramuan keabadian tersebut pasti menginginkan tubuhnya. Seperti yang diharapkan, bahkan jenius dari keluarga Jun masih menginginkan seorang wanita. Tapi mau bagaimana lagi? Aku harus segera menyelamatkan ayahku. Bayu R sedikit kecewa. Dia merasa orang-orang dari keluarga Jun nampaknya tidak sehebat yang dikatakan semua orang. Beberapa hari kemudian, di istana Kaisar Surgawi keluarga Jun, Jun Xiao sedang duduk bersila sambil menutup matanya di sebuah ruang rahasia. Di dalam benaknya, terlihat sebuah istana yang sangat megah dan mempesona. Setelah melewati alam lautan roh dan menerobos ke alam roh sejati, seseorang akan bisa mengembangkan istana ilahi dan memperkuat jiwa orang tersebut. Saat ini, Jun Xiao telah menerobos alam roh sejati. Sebuah roh sejati akan lahir di istana ilahi, dan pada saat itulah kekuatan jiwanya akan meningkat pesat. Di masa depan, Jun Xiao bahkan bisa mengubah roh sejatinya menjadi roh primordial, yang mana roh primordial tersebut bisa meninggalkan tubuhnya dan berjalan sendiri. Metode visualisasi dewa kekacauan ini sungguh luar biasa, pikir Jun Xiao dalam hati. Berbeda dengan orang lain, dengan menggunakan metode tersebut, Jun Xiao bisa memvisualisasikan sebuah batu gerinda ilahi untuk menghancurkan kesadaran dan jiwanya sendiri dan kemudian merekonstruksinya. Dengan itu, jiwa Jun Xiao akan dapat ditingkatkan tanpa batas. Namun jika metode ini digunakan oleh orang lain, mereka tidak akan bisa menahan rasa sakit dari jiwa yang dihancurkan tersebut. Beda halnya dengan Jun Xiao, karena dia adalah jiwa yang bertransmigrasi dari dunia lain. Kekuatan jiwanya jauh lebih kuat dari orang lainnya. Setelah kultivasiku meningkat, aku akan bisa menggunakan kekuatan jiwaku untuk menciptakan batu gerinda ilahi itu di luar tubuhku dan menggunakannya untuk melawan semua musuhku. Jun Xiao merasa semakin kagum dengan metode visualisasi dewa kekacauan tersebut. Pada saat yang bersamaan, di atas langit dekat wilayah keluarga Jun, sebuah kereta mewah yang ditarik oleh seekor burung pipit roh api sedang terbang menuju keluarga Jun. Burung itu mengepakkan sayapnya dengan cepat dan meninggalkan jejak api yang mempesona di udara. Hal itu menarik perhatian banyak orang. Setelah sampai di depan gerbang keluarga Jun, kereta itu pun turun dan berhenti. Kemudian seorang wanita cantik yang mengenakan gaun bulu merah melangkah keluar dari kereta itu. Dia tidak lain adalah Bayu R. Dia datang sendirian kali ini dan tidak membawa siapapun bersamanya. Bayu R kemudian melihat sekelilingnya dan menemukan banyak sekali pulau dewa yang melayang di udara. Hal ini mengejutkan Bayu R. Meskipun dia berasal dari kekuatan kelas 1, tapi itu masih belum seberapa jika dibandingkan dengan keluarga Jun. Namun Bayu R segera menunjukkan senyuman sinis. Jadi bagaimana jika keluarga Jun sangat kuat? Jenius keluarga Jun itu masih ingin menukar ramuan keabadian dengan diriku, pikir Bayu R dalam hati. Namun Bayu R sudah memutuskan, dia tidak akan memberikan tubuhnya pada si jenius dari keluarga Jun itu dengan mudah. Bagaimanapun, dirinya sudah memiliki kontrak pernikahan dengan pangeran dari kerajaan naga. Setelah membuat keputusan, Bayu R berjalan ke depan pintu masuk keluarga Jun dengan percaya diri. Di sana, terlihat beberapa pengawal istana keluarga Jun yang sedang berjaga dengan serius. "Berhenti di situ, sebutkan namamu," kata seorang penjaga dengan dingin. "Saya Bayu R, putri dari kerajaan Phoenix.
"Saya di sini untuk bertemu dengan Jun Linglong," kata Bayu R dengan jelas. "Putri apa? Apakah kamu punya buktinya? Pergilah jika tidak," kata penjaga itu dengan acuh. Bayu R sangat terkejut dengan sikap dingin para penjaga keluarga Jun. Bagaimanapun juga, dirinya adalah seorang putri sebuah kerajaan. Seorang penjaga belaka berani memarahinya seperti itu. Namun karena dia datang untuk meminta bantuan, Bayu R tidak punya pilihan lain selain bersabar. Kemudian dia mengeluarkan slip giok komunikasi yang digunakan untuk menghubungi Jun Linglong. "Masuk," kata pengawal itu dengan lambaian tangannya. Bayu R yang melihat sikap penjaga itu hanya bisa menggigit bibirnya. Identitasnya sebagai seorang putri kerajaan sama sekali tidak berguna di keluarga Jun. Di sisi lain, Jun Linglong sudah bertemu Jun Xiao. "Tuan Putra Dewa, dia ada di sini," kata Jun Linglong. "Ayo kita temui dia." Jun Xiao lalu berdiri dari tempat duduknya dan berjalan keluar. Sementara itu, Bayu R sudah sampai di sebuah halaman yang tampak megah. Jun Linglong sudah berjanji untuk menemuinya di sini. Tak lama kemudian, Bayu R mendengar langkah kaki, lalu melihat ke arah langkah kaki tersebut. Terlihat seorang pria muda yang sangat tampan dan anggun sedang berjalan mendekat. Bayu R benar-benar tercengang setelah melihat pria itu. Dia telah melihat banyak jenius muda yang juga tampan. Namun itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan pria di hadapannya saat ini. Bahkan tunangannya, pangeran dari kerajaan naga, yang juga sangat tampan, akan terlihat biasa saja jika berdiri bersama pria di hadapannya itu. Di belakang pria muda itu, ada Jun Linglong yang sedang mengikuti dengan sikap hormat. Setelah melihat detail ini, Bayu R menarik napas panjang di dalam hatinya. Apakah dia salah satu dari 10 urutan? Kenapa seseorang seperti Jun Linglong terlihat seperti seorang pelayan? Pikir Bayu R dalam hati. "Jadi, kamu adalah Bayu R?" Jun Xiao bertanya dengan santai. "Itu benar." Bayu R membungkuk sedikit. Dia juga kembali sadar. Jadi bagaimana jika dia adalah salah satu dari 10 urutan? Dia masih menginginkan tubuhku. Jika itu masalahnya, aku tidak perlu merendahkan diriku sendiri, gumam Bayu R di dalam hatinya. "Jadi, kamu ingin meminta ramuan keabadian untuk menyelamatkan ayahmu?" Jun Xiao melanjutkan bertanya. "Benar, saya harap Anda berbaik hati memberikan bantuan, Tuan Muda," kata Bayu R dengan tenang, tanpa sedikit pun nada rendah hati dalam nada bicaranya. Jun Xiao sedikit mengangkat alisnya saat melihat itu. Bukankah dia datang ke sini untuk meminta bantuan? Ada apa dengan sikapnya itu? Pikir Jun Xiao. "Berikan alasan kenapa aku harus membantumu," kata Jun Xiao dengan tenang. Setelah mendengar itu, Bayu R mencibir. Seperti yang diharapkan, dia punya motif tersembunyi. Namun Bayu R segera menjadi tenang kembali dan kemudian berkata, "Tuan Muda adalah orang yang luar biasa, yang juga memiliki status tinggi di keluarga Jun. Anda pasti tidak kekurangan ramuan keabadian. Jika Tuan Muda memberi saya 1 ramuan keabadian, Anda bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Tidak hanya itu, menyelamatkan ayahku juga berarti menyelamatkan nyawa ratusan juta orang di kerajaan Phoenix. Tuan Muda pasti bisa mendapatkan banyak pahala dan ketenaran sebagai imbalannya. Apakah Tuan Muda tidak bersedia melakukan itu?" Bayu R berkata dengan berdiri di atas landasan moral yang tinggi. Setelah mendengar pernyataan itu, Jun Xiao merasa ingin tertawa saat itu juga. Itu mengingatkannya pada para netizen di kehidupan sebelumnya yang memaksa para selebriti dan orang kaya untuk menyumbangkan uang mereka. Jun Xiao awalnya berencana menggunakan Bayu R sebagai pion
untuk mengelola kerajaan Phoenix untuknya. Tapi setelah melihat kepribadian Bayu Er yang merasa semua pria di dunia akan mengelilinginya dan menyanjungnya, Chun Xiao berniat untuk memberinya pelajaran. Sudah berapa lama kita saling kenal? Chun Xiao tersenyum tipis dan bertanya kepada Bayu Er. Bayu Er sedikit terkejut dengan pertanyaan yang tiba-tiba itu. Namun dia tetap tenang dan menjawab, "Ini pertama kalinya kita bertemu, Tuan Muda. Meminta ramuan keabadian kepada seseorang yang baru saja kau temui. Meskipun aku berjanji kepadamu sebelumnya, apakah aku mengatakan akan memberikan ramuan itu secara cuma-cuma? Lagi pula, apa hubungannya kelangsungan hidup kerajaan Phoenix denganku? Apakah nyawa ayahmu juga penting bagiku?" Senyuman Chun Xiao langsung memudar setelah mengatakan semua itu. Setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan dari Chun Xiao itu, Bayu Er terdiam. Memang benar, Chun Linglong hanya memberitahunya bahwa akan ada seseorang jenius dari keluarga Chun yang bersedia memberikan ramuan keabadian kepadanya. Dia juga tidak mengatakan bahwa itu akan diberikan secara gratis. Selain itu, kelangsungan hidup raja dan rakyat dari kerajaan Phoenix juga tidak ada hubungannya dengan pria di depannya itu. Tapi Tuan Muda, Anda tidak kekurangan ramuan keabadian. Berikan saja ramuan itu kepadaku, dan Anda akan bisa menyelamatkan banyak sekali nyawa orang. Mengapa Anda tidak bersedia? Bayu Er masih memegang teguh moral yang tinggi itu. Ekspresi Chun Xiao menjadi sangat dingin. Lalu dia berkata dengan nada dingin, "Ini sangat sederhana, karena ramuan itu adalah milikku. Selama aku menginginkannya, aku bahkan bisa memberikan itu pada seekor anjing di jalanan." Mendengar itu, tubuh Bayu Er bergetar, wajahnya menjadi pucat. Dia merasa sangat terhina dari perkataan pria di depannya itu. Bukankah menurutnya ayahnya bahkan tidak sebanding dengan seekor anjing? Memikirkan itu, Bayu Er tidak bisa menahan amarahnya. "Tuan Muda, tidak perlu mencari alasan. Bukankah kamu hanya menginginkan tubuhku? Tapi sayangnya, aku sudah punya tunangan. Maafkan aku karena tidak bisa menuruti syarat ini." Begitu Bayu Er selesai berbicara, Chun Linglong merasa sangat terkejut. Dia tidak menyangka Bayu Er akan mengatakan semua itu. Bayu Er sendiri juga tersadar. Wajahnya memucat. Dia sebenarnya telah mengatakan semua yang ada di pikirannya. Setelah mendengar perkataan Bayu Er itu, Chun Xiao tidak merasa marah. Dia malah tertawa. Lalu Chun Xiao mengulurkan tangannya dan melingkarkan lengannya di pinggang Chun Linglong. Chun Linglong sedikit terkejut dengan gerakan tiba-tiba itu. Pipinya memerah, tapi dia tidak melawan. Chun Xiao kemudian berkata kepada Bayu Er dengan nada tenang, "Apakah kamu tidak punya cermin di rumahmu? Apakah aku, putra dewa keluarga Jun, perlu melakukan itu? Lihatlah Linglongku ini. Apakah kamu pikir kamu bisa menandinginya?" Mendengar kalimat itu, membuat Bayu Er merasa sangat malu. Wajah dan telinganya memerah. Dari sudut pandang manapun, Chun Linglong memang lebih baik darinya. Namun yang lebih mengejutkan Bayu Er adalah pernyataan Chun Xiao itu. Dia adalah putra dewa keluarga Jun. Bayu Er merasa pikirannya seperti disambar petir. Kakinya gemetar dan dia terjatuh ke tanah. "Tuan putra dewa, mohon maafkan kekasaran Bayu Er." Bayu Er berlutut di tanah dan membenturkan dahinya. Chun Xiao masih tetap tenang. Sedangkan Chun Linglong merasa pusing. Jantungnya berdebar kencang saat mendengar kata Linglongku dari Chun Xiao. "Kamu hanya akan mendapatkan apa yang kamu bayar. Bahkan anak-anak pun mengerti hal itu. Tapi sepertinya kamu tidak mengerti sama sekali." Chun Xiao berkata dengan dingin, lalu mengibaskan lengan bajunya dan berbalik pergi. Melihat kepergian Chun Xiao, Chun Linglong menenangkan dirinya dan menghela napas pada Bayu Er.
Aku tidak bisa membantumu dengan semua yang telah terjadi, kata Chun Linglong. Tidak, kumohon padamu, aku sangat membutuhkan ramuan itu. Ayahku hanya punya sedikit waktu. Bayu Er menangis dan meratap. Dia sangat menyesal. Saya bersedia berlutut dan memohon pengampunan dari Tuan Putra Dewa. Bayu Er kembali bersujud dan membenturkan dahinya lagi ke tanah hingga mengeluarkan darah. Baik itu untuk ayahnya, untuk kerajaan Phoenix, atau untuk dirinya sendiri, Bayu Er harus mendapatkan pengampunan dari Chun Xiao. Melihat adegan itu, Chun Linglong hanya menggelengkan kepalanya dan membiarkan Bayu Er melakukan apapun yang dia inginkan. Tak lama kemudian, beberapa anggota keluarga Chun lainnya melihat seorang wanita yang sedang berlutut di tanah dengan penuh penyesalan dan tekad yang luar biasa. Mereka merasa penasaran, tapi setelah mendengar bahwa wanita itu telah menyinggung Chun Xiao, mereka langsung menghindari wanita itu dan memperlakukannya seperti udara. Sementara itu, Chun Xiao yang sudah kembali ke istana Kaisar Surgawi sedang bersantai sambil berendam di kolam roh. Tuan Putra Dewa, Chun Linglong masuk. Ada apa? Apakah kamu ingin memohon untuknya? Kata Chun Xiao sambil tersenyum tipis. Tidak, dia pantas mendapatkannya. Hanya saja, Linglong berpikir kerajaan Phoenix di belakangnya masih berguna untuk Tuan Muda, kata Chun Linglong setelah merenung. Kepribadiannya terlalu buruk. Dia perlu dilatih. Biarkan saja dia berlutut untuk sementara waktu. Chun Xiao berkata dengan santai. Meskipun dia tidak menyukai Bayu Er, Chun Xiao tidak mau menyerah pada kerajaan Phoenix begitu saja. Dengan Bayu Er sebagai pion, Chun Xiao akan mampu mengendalikan kerajaan Phoenix dengan lebih baik. Tuan, kamu benar-benar sedikit nakal. Chun Linglong memutar matanya ke arahnya. Usianya baru 8 tahun, tapi kenapa perilakunya seperti orang dewasa? Pikir Chun Linglong dalam hati. Jika aku benar-benar nakal, aku tidak hanya akan memeluk pinggangmu saja. Chun Xiao tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke seluruh tubuh Chun Linglong. Tuan Putra Dewa, ada yang harus aku lakukan. Aku permisi dulu. Merasakan tatapan Chun Xiao, Chun Linglong sedikit tersipu. Lalu dia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Melihat itu, Chun Xiao tersenyum senang. Terkadang, menggoda pelayan pintar ini sangat menyenangkan. Sedangkan untuk tunangan Bayu Er itu, kuharap dia punya kesadaran diri. Berita tentang putri kerajaan Phoenix yang sedang berlutut di keluarga Jun pasti juga telah menyebar ke 4 kerajaan binatang suci. Sebagai tunangan Bayu Er, Xiao Chen, pangeran dari kerajaan naga, pasti akan merasa marah dan membuat beberapa masalah untuk Chun Xiao. Namun Chun Xiao sama sekali tidak peduli. Siapapun yang menghalangi jalannya, Chun Xiao pasti akan menyingkirkannya selamanya.